ini peka nih terhadap makhluk halus. Dia bilang kalau rumah gue ini rame. Di lantai 2 katanya ada kuntilanak di kamar kakak gue yang kedua. Di lantai 1 ada pocong. Sementara di area tempat nyuci di samping kamar gue ada sosok anak laki-laki botak yang kalau jalan dia sambil jongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 645. Langsung saja saksikan yang melewat berikut ini. Untuk menutup perjalanan tahun 2025, podcast Malam Kliwon bersama Real Tour mengajak 30 teman Kliwon untuk melakukan perjalanan Malam Kliwon, sebuah perjalanan spiritual untuk kembali menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Kuasa. Perjalanan Malam Kliwon dengan tajuk Mulang Kanu Ngawasa tanggal 6 dan 7 Desember di Bandung, Jawa Barat. Perjalanan spiritual untuk menyatu kepada Sang Penguasa alam semesta ini akan terbagi menjadi beberapa bagian perjalanan. Ada live podcast, ada juga barbecue night, ada meditasi spiritual, dan ini yang ditunggu-tunggu, penelusuran. Nah, Let's itu dia. go. Ya, buat info lengkapnya silahkan langsung cek ke Instagram podcast Malam Kliwon dan Real Tour. Pokoknya seru, Ya. seru. Kenapa harus 3 kali ya? Biar orang-orang tahu ya kalau ini Ya. adalah edisi pertama, harapannya ya. Edisi Jawa Barat. Nanti ke depannya Oh, kita iya. akan jalan terus sampai ke Suriname. Saya kaget, harapannya ini jadi yang pertama gitu lah. Kan jangan berharap udah kejadian ini. Enggak kan tadi harapannya. Kalau harapannya di jilid-jilid berikutnya. Iya. Gitu. Oh iya, benar-benar. Oke. Langsung saja ya kita bacain ceritanya dari, ini menarik judulnya nih kayaknya nih. Hai podcast Malam Kliwon, perkenalkan nama saya Meili. Meili, tapi tulisannya M-E-I-L-I. Ya, Meili. Saya berasal dari sebuah kota berinisial P di Pulau Kalimantan. Saat ini saya kembali tinggal di kota kelahiran saya ini, setelah sempat ikut orang tua saya merantau ke Jakarta. Ketika saya duduk di bangku kelas 3 SD, orang tua saya merantau lebih dulu, dan saya dititipin kepada salah satu tante, kakak ibu saya nih, sebelum akhirnya saya ikut ke Jakarta saat kelas 4. Keluargaku dan keluarga tante-tanteku ini tuh tinggal di sebuah gang yang sama lah, jadi satu blok gitu. Orang-orang menyebutnya sebagai parit nanas. Mungkin karena sepanjang gang tersebut ada paritnya, dan orang-orang zaman dulu banyak yang menanam nanas di pinggiran parit. Gang itu sangat sepi terutama saat malam hari, dan semua warganya juga tidur sangat awal. Adanya lahan pemakaman dan jalan yang tidak berlampu menambah kengerian dalam gang itu. Bahkan ada beberapa cerita warga yang melihat penampakan berupa sundel bolong atau kuntilanak di sekitar area kuburan. FYI, pemakaman itu adalah pemakaman etnis Tionghoa. Terkesan aneh, hantu yang dilihat malah berupa hantu lokal. Ya. Setiap warga mempunyai rumah dengan pekarangan yang luas. Dari jalan gang menuju rumah harus menyeberangi parit dengan jembatan kayu yang dibuat oleh pemilik rumah. Mereka juga membuat tangga di atas parit untuk mandi dan mencuci. Maklum, saat itu kamar mandi belum memadai. Bahkan toiletnya saja terpisah di belakang rumah. Saya mempunyai 2 tante yang tinggal berdekatan. Kita sebut saja di sini Tante A dan Tante B. Jarak rumah mereka hanya 30 meteran. Ada jalan penghubung yang diapit oleh hamparan ladang lidah buaya. Lucu nih. Tante A mempunyai rumah yang lebih menjorok ke dalam. Jadi kalau dilihat dari jalan gang, pekarangan depan rumahnya sangatlah luas. Sedangkan rumah Tante B menjorok keluar. Jadi, jalan penghubung itu menghubungkan depan rumah Tante A dan belakang rumah Tante B. Tante A tidak punya tangga untuk mandi, sehingga kalau ingin mandi harus ke tangga depan rumah Tante B.
Saya tinggal bersama Tante A dan selalu main ke rumah Tante B sepulang sekolah. Tentu saja untuk bermain bersama sepupu-sepupunya. Tante B punya 2 anak. Dan yang satu tuh lebih besar, dan yang satu lagi tuh lebih kecil. Semuanya perempuan. Sedangkan anak-anak Tante A semuanya sudah besar. Siang itu saya sedang di rumah Tante B. Tante A dari rumahnya datang menuju parit sambil membawa baju kotor dan peralatan mandi. Dari jarak kejauhan dia melihat ke arah parit. Dia melihat kakak sepupu saya yang hanya mengenakan pakaian dalam sedang lompat-lompat di atas tangga parit. Karena khawatir air menjadi keruh, sambil berjalan dia lalu meneriaki anak itu. "Woi, jangan loncat-loncat. Aduh, nanti keruh airnya, tante gak bisa nyuci nih." Tante lalu melanjutkan perjalanannya menuju parit. Setelah agak dekat ke rumah Tante B, rumah itu menutupi pandangannya ke parit. Seperti biasa, dia menyapa kami sambil berlalu dari jendela samping rumah dengan bertanya, "Mau ikut gak, oi?" Gak ada jawaban apapun dari kami. Biasanya kami sangat bersemangat untuk ikut mandi di parit. Tapi hari itu entah kenapa, kami sedang fokus pada kegiatan kami. Saya lupa apa kegiatan yang kami lakukan waktu itu. Setelah sampai di tangga parit, Tante A pun bingung karena tidak menemukan kakak sepupu saya di sana. Juga tidak terlihat riak air. Airnya nampak tenang dan jernih seperti tidak tersentuh sama sekali. Padahal jarak antara titik awal Tante melihatnya dan parit itu hanya sekitar 2-3 menit. Wah, cepat banget itu anak sudah kabur, batinnya. Dia kemudian berpikir, mungkin aja kakak sepupu saya langsung pulang lewat pintu depan rumahnya setelah diteriaki olehnya. Dia pun tidak menggubris dan tetap melanjutkan tugasnya. Setelah cukup lama, akhirnya Tante A selesai mandi dan mencuci, lalu mendatangi Tante B dan bertanya, "Anakmu tadi mandi di parit?" Tante B menjawab, "Enggak kok, dia baru aja pulang sekolah. Habis pulang langsung makan, belum mandi juga." Tante A makin bingung bercampur ngeri. Ada satu detail anak itu yang baru dia ingat. Anak itu berambut kemerahan. Tidak seperti anak-anak pada umumnya. Namun anak itu berperawakan sangat mirip dengan kakak sepupu saya, yaitu berbadan kurus dan tinggi. Karena kejadian ini, mereka teringat cerita-cerita dari warga yang memang saat itu resah karena beberapa mengaku pernah melihat hantu air ini. Hantu ini menyerupai anak kecil yang bermain di parit. Ada yang mengaku melihatnya memakai pakaian dalam saja. Dan ada juga yang melihatnya memakai pakaian renang jadul. Ada cerita yang menyatakan pernah melihat hantu berwujud anak kecil ini melompat ke dalam air dan tidak kunjung naik ke permukaan lagi. Selain itu, hantu ini juga memangsa anak kecil. Anak yang menjadi sasarannya akan ditarik hingga tenggelam. Ini adalah teror yang sangat meresahkan warga pada zaman itu. Anak-anak yang mandi di parit wajib ditemani orang dewasa demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Sampai saat ini parit itu masih ada. Beralih fungsi menjadi sumber air untuk kamar mandi masing-masing rumah. Sudah jarang warga yang menggunakannya untuk mandi dan mencuci. Selain itu, paritnya juga sudah ditumbuhi rumput-rumput liar. Sekian cerita dari saya, semoga dapat menghibur dan mohon maaf apabila ada salah kata. Anyway, cerita ini sudah diklarifikasi oleh tante saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Daerah mana tadi ya? Di awal tuh. P di Kalimantan. Oke. Apa Parit Nanas ya? Nama ininya, gangnya dia tuh. Gangnya gang Parit Nanas. Oh, ini Pak Tara. Oh iya. Iya. Lah ya nggak usah disamarin kalau kayak gitu. Parit Nanasnya udah kesebut. Nggak apa-apa. Oh iya. Legendanya. Jadi kayak tempat jatuhnya tuh tempat wisata juga nggak sih? Lah nggak tahu juga sih. Enggak ya. Tapi kalau di sini sih bener. Kalau misalnya emang bener itu. Itu sih bener harusnya. Karena di kota P kan. Bener. Iya. Ya ini jembatan tuh. Iya.
tadi di kepala gue tuh kayak bayangin ini desa yang masih asri gitu. Bisa jadi Ya pada kan? dulunya. Tuh begini nih, tuh. Sekarang tuh pak ada tangganya buat mencuci. Tapi yang sekarang nih udah di apa namanya? Rehabilitasi. Renovasi, revitalisasi, Revitalisasi. Revita Estemat. Revalina. Oh. Gitu. Ada tai lalatnya tuh. Itu yang dia bikin jadi memukau. Anjay. Nunung CS. Sendal. Kamal. Sendal. Hah? Sendal nunung. Sendal Nunung. Tahu lagi. Pada ngerti gak ya orang-orang? Nggak tahu. Ya gitu. Hantu air. Sosok ini ya. Sosok yang di highlight. Iya. Gue ngebayanginnya tuh enak banget lagi. Nuansa desanya tuh kayak lu kalau pengen main tinggal main ke situ gitu, main ke sungai itu. Ya. Seru gitu. Hal yang nggak bisa dilakukan lagi di Jakarta soalnya kan. Siapa yang ngajak main di kali sekarang? Ayo renang yuk. Dulu kan zaman kita kecil mungkin Gua masih ngalamin berenang kan di kali gua. Iya kan. Iya. Gue juga dulu masih ngalamin tuh Coklat dah. berenang di danau gitu. Iya. Sekarang kayak kadit anak-anak sekarang. Iya. Hantunya anak kecil. Hantu air nih juga nggak familiar kita di sini ya. Enggak, yang kita sering familiar kan Pokemon air biasanya. Ada Pokemon air. Nah, Faiha namanya. tahu. Ada Pokemon Listrik. Pikachu ada gitu ya. Ada Pokemon air. Salamander. Bukan loh. Bukan. Iya. Kakaknya. Ya, sepupu ya. Parit tuh sebenarnya bedanya got parit. Ya parit ya. Ya parit tuh got gede. Selokan? Iya selokan tuh kecil. Enggak juga, selokan Mataram di Jogja gede, Pak. Oh iya sih. Iya. Tapi parit tuh harusnya lebih besar dia Ini kan dibandingkan selokan dan got. Got paling kecil lah levelnya. got, selokan, parit, Nah. sungai. Iya. Sungai kali kan sama nih, beda Bener. penyebutan aja. Kalau parit RM Rumah makan. menghilang dong. Parit aja. Parit aja dan Reza bukan. Oke. Tadi cerita dari kota P di daerah Kalimantan. Kita lanjut ya. Ya. Cerita berikutnya datang dari Alvin. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, salam kenal, gue Alvin, pendengar baru PMK nih sejak September 2024. Sap. Waktu itu gue gak sengaja scroll YouTube pas lagi gabut di kantor. Kebetulan emang rencananya mau dengerin podcast horor. Malah ketemu PMK. As. Sejak itu gue jadi dengerin dan ketagihan nonton terus sampai sekarang. Bahkan istri gue juga ikut ketagihan karena hampir tiap hari gue maraton episode-episode lama di PMK. Betul, silakan lakukan maraton episode-episode lama ya, karena banyak episode yang seru. Ya. Kita juga ada live membership dulu, Mas Alvin, boleh? Iya, join boleh, Vin. Iya. Ajak istri lu juga, Vin. Satu Iya. orang satu akun, please. Nah, ya. itu dah, gas. Terima kasih. Los. Oke, sekarang masuk ke cerita. Jadi sekitar tahun 2020, bokap gue beli rumah di area kompleks di Pamulang. Jaraknya nggak jauh dari rumah keluarga kami. Bedanya, rumah itu ada di dalam komplek, sedangkan rumah keluarga gue ada di kampung, sekitar 1 kilometer dari rumah lama. Waktu itu bokap kenal sama pemilik rumah lewat temennya. Rumah itu dijual murah banget. Bahkan bokap gue cuma ngasih mobil Innova 2013 plus sedikit uang buat beli rumah itu. Rumahnya sendiri belum sepenuhnya jadi. Oh, jadi masih tahap renovasi sekitar 80%. Oke. Tinggal dirapiin sedikit lagi. Pemilik rumah sebelumnya jual rumahnya karena lagi kelilit utang dan gak bisa lanjutin renovasi. Jadi dilepas lah tuh rumah. Akhirnya tanpa nunggu lama, rumah itu langsung pindah nama ke bokap gua. Bokap buru-buru manggil tukang kenalannya buat ngerapin rumah yang udah 80% jadi itu. Awalnya gua kira paling cuma butuh 1-2 bulan buat beresin rumah tersebut. Tapi ternyata salah. Selama renovasi,
ada aja masalahnya. Misalnya anak tangga yang ketinggian, bangunan yang gak sesuai sama keinginan bokap dan harus diulang dari awal. Terus tukang yang suka tiba-tiba izin pulang kampung. Sampai kejadian paling parah nih, ada tukang yang tangannya kena gerinda dan harus dirawat di puskesmas. Akhirnya renovasi rumah itu sempat mangkrak sekitar 6 bulan sebelum akhirnya dilanjutkan lagi di awal tahun 2021. Pertengahan tahun 2021, renovasi akhirnya selesai. Bokap lalu nyuruh gua dan 2 kakak gua, keponakan, juga kakak ipar buat nempatin rumah itu. Rumahnya 3 lantai, luasnya sekitar 200 meter persegi. Oke, lanjut ya. Sejak awal pindah ke rumah ini, ada hal yang terasa aneh. Tetangga itu hampir gak pernah nyapa gua atau keluarga. Bahkan mereka tuh cenderung melihat kami dengan tatapan sinis. Ada juga seorang bapak-bapak di rumah seberang yang selalu duduk di terasnya dan menatap rumah gua hampir setiap hari. Gua sering ngeliat dia saat nongkrong di balkon. Tapi tiap kali gua balas menatap, dia cuma diem dan tetap memperhatikan rumah gua tanpa ekspresi. Kejadian horor yang gue alami bermula setelah kakak kedua gue pindah lagi ke rumah orang tua karena mau nikah. Kakak pertama gue juga tiap pagi sampai sore sering main ke rumah nyokap setelah suaminya kerja. Akhirnya gue bener-bener tinggal sendirian di rumah itu. Gue orangnya cuek dan bodo amat. Jarang keluar kamar karena menurut gue kamar gue tuh udah paling nyaman. Karena gue bisa main PS atau nonton Netflix di kamar. Biasanya gue cuma turun ke lantai 1 buat ngambil makan dan bawa makanannya ke kamar gue atau ke toilet di lantai 2. Di awal-awal tinggal di sana, gue sering dengar suara meja dan kursi seperti digeser tiap siang. Awalnya gue pikir itu suara tetangga yang lagi beres-beres rumah. Tapi anehnya, suara itu muncul tiap hari. Dan gak mungkin juga suara dari rumah tetangga sampai kedengeran ke kamar gue di lantai 3. Yang lebih aneh lagi, suara itu cuma ada saat gue sendirian. Kalau kakak gue dan suaminya pulang, suara itu gak pernah terdengar. Kejadian berikutnya, gue selalu mengalami tindihan setiap kali tidur siang. Sampai akhirnya gue selalu berusaha buat gak tidur siang. Tapi kalaupun ketiduran, pasti selalu ketindihan. Pernah juga waktu gue mau ke toilet lantai 2, gue ngeliat kakak kedua gue lagi duduk di meja rias sambil nyisir rambut. Gue pikir mungkin dia lagi ambil barang atau mau ketemu calon suaminya. Tapi pas gue balik dari kamar mandi, sosok itu udah gak ada. Gue cari-cari karena mau nitip sesuatu buat dia, tapi bener-bener gak ada. Padahal kalau dia pergi, harusnya gue bisa dengar suara langkahnya lewat toilet tempat gue tadi. Akhirnya gue telepon tuh, dan ternyata dia masih di rumah nyokap. Di situ gue merinding, tapi ya udahlah. Lanjut ke kejadian berikutnya. Karena sering sendirian di rumah, gue akhirnya ngajak teman-teman SMA gue buat main. Salah satu teman gue ini peka nih terhadap makhluk halus. Dia bilang kalau rumah gue ini rame. Di lantai 2 katanya ada kuntilanak di kamar kakak gue yang kedua. Di lantai 1 ada pocong. Sementara di area tempat nyuci di samping kamar gua, ada sosok anak laki-laki botak yang kalau jalan dia sambil jongkok. Oh, kayak di setrap gitu ya. Gue langsung inget sama sosok perempuan yang gue lihat di kamar kakak kedua, yang ternyata adalah sosok kuntilanak tadi. Kata teman gue, alasan gue sering ketindihan adalah karena anak botak itu suka jongkok di atas badan gue saat gue tidur. Gue makin takut. Tapi ya udah, teman-teman gue akhirnya pulang. Gue nganter mereka sampai lantai 1. Terus nelpon kakak pertama gue buat nanya kapan dia pulang. Dia bilang suaminya lagi lembur, jadi bakal pulang agak malam. Tambah parno lah gue. Baru aja gue matiin telepon, tiba-tiba meja kantor bokap bener-bener tergeser di depan mata gue. Serat gitu. Gue langsung lari ke balkon.
Dan tanpa sengaja ngeliat bapak-bapak di seberang rumah. Dia masih duduk di tempat yang sama. Tapi kali ini dia tersenyum tipis ke arah gue, seolah menikmati ketakutan yang gue rasakan. Gue langsung lari keluar rumah dan pergi ke rumah keluarga di kampung. Sejak kejadian itu, rumah itu gak ada yang nempatin lagi. Sekarang lantai 1 rumah tersebut udah dijadiin usaha laundry sama kakak gue. Tapi gak ada karyawan yang berani nginep di situ. Kata mereka rumah itu serem. Tapi gue gak tahu mereka ngalamin kejadian apa aja di situ. Oh iya, kantor bokap juga jarang dipakai. Biasanya cuma dipakai kalau bokap mau nerima tamu buat negosiasi bisnis betonnya. Wah, mantep juga nih bisnis beton. Kita bisnis weton. Sekian cerita gue. Terima kasih sudah dibacain Bang Bimo, Bang Danu. Semangat terus ya PMK dan tim. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Thank you bro. Alvin anak Pamulang. Iya. Bapak-bapaknya tuh Apa ya? nongkrong mulu depan rumah, ngeliatin rumah. Minta dikasih lemper apa nasi uduk tiap hari. Kenapa ya bapak itu ya? Tapi mosok iya satu komplek ya curiga gitu maksud Tetangganya gua. pada gak ada yang negor mereka. Itu maksud gua. Kalau ini kan gimana ya? Beda gitu. Kalau ada apa-apa justru ditegur gitu namanya tetangga, Pak. Gitu. Pak, Aneh tahu sih. nggak Pak? Ini kan rumahnya misalnya Bekas gitu. bekas au. Iya. Gitu. Lah ini nggak ditegur. Kecuali tempat yang lagi dibangun tempat usaha nggak ada yang lihat kayak cerita-cerita yang sering dibacain. Iya benar. Atau mungkin setelah ini Dencil akan mengunjungi rumah tersebut untuk mengonfirmasi sebenarnya ada apa sih di daerah komplek itu tuh gitu. Ya Cil ya, minta tolong ya Cil. Izin siap. Ada izinnya sekarang nih. Kebanyakan gaul. Ini nih Dencil nih. Iya. Itu loh yang jadi ini kenapa ya? Kalau masalah anak tangga satu ketinggian atau gimana mah Itu perhatian tukang meleng. Perkara tukang banyak ngintis. Itu. Iya, tangan kena gerinda. Oke lah, itu dinamika seluk-beluk tiki-taka tukang. Pertukangan. Anak tangga ketinggian kok indikator mistis anjir. Baru pindah Pamulang kali bang. Itu dia. Maksud gua sekarang iya. membela Hantu nih. hantu lah gitu. Enggak. Hantu enggak membuat anak tangga ketinggian atau kusen lo maju gitu ya daripada atau acian lo kasar. Atau tiba-tiba pintu lu bukanya ke atas Lah. gitu. Atau keramik lo enggak simetris gitu. Enggak. Itu bukan kerjaan hantu itu. Itu kerjaan tukang meleng. Ya. Please. Kena gerinda juga tuh. Aduh, lucu juga. Enggak lucu sih, maksudnya serem. Iya. Enggak anak Tapi tangga. Ya anak tangga yang enggak presisi lah. Mungkin ketinggiannya sedada kali lah ya. Jadi Lo mau ini lo ikut tes. naik Gunung Putri. Iya. Jalur Putri. Gitu. Nah, habis itu ditambah dengan fakta tadi. Tetangganya tidak mau menegur tuh. Nah, apa ya? Ini harus dicek nih karena menurut buku antropologi yang saya pelajari ya. Nah, yang yang berjudul adalah How Society Works in Society. Nah, Judulnya tuh kalau nggak salah Magiku Hibiniu Kulihat Kamu. Nah, itu. Ya ini Apa? terjadi sebuah anomali kondisi nih di mana biasanya tetangga baru itu dikonfront, bukan didiemin. Iya. Apalagi di daerah urban seperti ini ya. Tingkat kekepoan masyarakat itu. Sorry. Apalagi daerah Pamulang. Itu tidak bisa dibendung, Pak, kalau ada tetangga baru tuh. Minimal kasakusuk lah. Nah, atau apalah itu. Tidak untuk didiemin. Gitu ceritanya. Minimal ditanya sekarang IPL-nya berapa? Nah, apa beda apa sama? Itu maksud saya. Lah kok ini didiemin.
Dan ternyata gangguannya cuman hantu botak sepele pak gitu. Gue kira ada entitas atau ada Hantu anak kecil botak. waduh bisa Makin sepele. makin sepele. Iya. Gue kira ada energi apa yang menyelimuti sebuah aura dan wah hantu kecil botak. Kasih aja baju tayo. Udah beres. Ya kan? Atau baju Iya. benten. Baju benten. Atau apa yang gue dipeluk dari belakang yang lu kasih stikernya, yang gue dipijetin terus Dipeluk dari belakang. yang putih waktu itu sama ibu kita yang keringetan mulu, yang pas gue di Oh. sini. By Max. Beda Kalau baju nggak, by Max. baju Baymax no beliin. Iya udah anteng paling. Anteng. Kecil iya. botak begitu beliin aja lato-lato. Kemana tuh lato-lato ya? Ada, udah yang penting penjualnya sempat kaya lah. Lato-lato Lato- ada kita juga ya. Ada pak. Puk. Oke teman Kliwon, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah.